Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah maghrib dan jamaah kajian ba'dal maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat rahmat yang terus-menerus Allah berikan pada kita semua, termasuk di sore hari ini atas ridhonya, atas rahmatnya kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita bisa mengikuti kajian ba'dal maghrib ini. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita malam ini masuk malam yang kelima dari bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulhijjah ini termasuk salah satu bulan yang istimewa setelah Ramadan. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk memahami ini semua saya ingin mengilustrasikan, ya, membuat sebuah ilustrasi. Saya panjenengan pasti pernah punya barang yang kita sayangi, barang yang istimewa, ya, terutama ketika kita membeli barang yang mahal. Mesti bagi kita itu suatu yang istimewa. Ya, kalau orang hari ini mungkin anak-anak kita beli HP yang mungkin agak mahal gitu ya. Nah, itu panjenengan coba ingat-ingat ketika kita punya barang yang istimewa, itu kita memperlakukannya sama nggak dengan barang yang lain? Beda ya, ada perlakuan yang istimewa. Dan kita menginginkan enggak orang juga memperlakukan yang istimewa terhadap barang yang kita istimewakan itu? Iya kan? Panjenengan punya motor baru saja dibeli hari ini, sorenya mau dipinjam sama orang, boleh enggak? Hah? Enggak boleh Pak. Jadi baru dibeli, motornya motor baru, bukan motor second ya. Baru mahal, baru aja hari ini beli, sorenya ada orang bilang, Pak minjam ya motornya. Kenapa kok tidak dipinjamkan? Kita khawatir kalau barang yang bagi kita istimewa itu khawatir tidak diperlakukan secara istimewa, kan gitu. Kalau kita saja pelan-pelan gitu kan, bersihkannya pelan-pelan gitu, itu pun kita nggak mau itu motor baru tuh langsung dibersihkan di tempat cucian itu, mau nggak? Enggak ya, takut nanti ya gores dan seterusnya, mesti diapakan sendiri. Nah ini nih logika yang mudah kita pahami. Artinya apa? Artinya Allah itu menciptakan makhluknya di dunia ini, ada yang diistimewakan, ada yang biasa saja. Maka yang diistimewakan itu Allah ingin kita memperlakukannya dengan istimewa. Sebagaimana kita ketika punya barang istimewa, kita ingin barang itu juga diperlakukan orang dengan istimewa. Kita nggak sembarangan orang ya boleh memakai barang yang istimewa itu. Nah,
Allah menciptakan tempat-tempat di dunia ini. Banyak tempat, tapi ada tempat yang istimewa. Misalnya ada tanah haram. Ini istimewa. Bahkan ada ibadah tertentu yang tidak boleh dilakukan kecuali di tempat itu. Ya. Makkah, terus kemudian ada Arafah, ada Musdalifah, ada Mina. Ini adalah tempat-tempat yang istimewa. Enggak boleh kita melakukan ibadah-ibadah tertentu selain dari tempat itu. Tawaf misalnya, boleh nggak kita tawaf di Indonesia? Nggak boleh, meskipun Ka'bahnya lebih bagus mungkin dibuat, tapi nggak boleh karena keistimewaan tempat. Bolehnya ya Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu, di Mekah itu gitu. Boleh nggak kita wukuf selain dari Arafah? Ya nggak boleh, karena istimewanya tempat itu, nggak bisa di tempat yang lain. Bukan masalah ngumpulnya itu, kalau ngumpulnya ya di mana-mana bisa berkumpul, tapi di Arafahnya itu tempatnya itu istimewa. Musdalifah, ya, mengambil batu untuk membalang Jumarot itu ya, ngambil batunya di Musdalifah. Dan itu tidak boleh kita nggak melewati itu, harus melewati itu. Ya, itu wajib dalam melaksanakan ibadah haji. Melontar Jumarot di Mina. Ya, bisa kita buat itu, Jumarot itu bisa dibuat, tapi tidak bisa digunakan ibadah haji kalau bukan Jumarot yang ada di Mina. Nah, ini artinya apa? Ada tempat-tempat tertentu yang Allah istimewakan sehingga kita harus memperlakukan secara istimewa. Artinya kita jangan menyamakan dia dengan yang lain. Maka jangan ada pemikiran-pemikiran besok hajinya di negara masing-masing aja bisa kok. Ya nggak bisa. Ya. Meskipun ritualnya bisa dilakukan, ada tawafnya, dibangun Ka'bahnya, ya, bisa Arafahnya, wukufnya bisa di tempat mana, misal begitu. Ritualnya bisa dilakukan, tetapi ritual itu dianggap tidak sah karena tidak dilakukan di tempat yang sudah ditentukan tadi gitu. Nah, jadi ini keistimewaan tempat. Maka kita jangan lalu mengatakan semua tempat itu baik. Iya, tapi harus kita akui ada tempat-tempat tertentu yang itu lebih baik. Terus harus kita yakini ya, kita akui, jangan dianggap semua tempat itu sama, jangan gitu. Orang misalnya, orang diciptakan oleh Allah, manusia Allah ciptakan itu yaitu baik semua. Tapi ada manusia yang Allah ciptakan yang Allah istimewakan dari yang lainnya gitu. Misalnya apa? Allah pilih dia sebagai seorang rasul dan nabi. Maka jangan kita samakan nabi dan rasul, jangan disamakan dengan orang biasa gitu. Ya, nabi rasul itu orang yang Allah sayangi, Allah istimewakan, orang pilihan Allah. Maka kita harus memperlakukannya dengan perlakuan yang berbeda dengan memperlakukan dengan orang-orang yang lain. Kita jadikan dia sebagai tauladan. Kita ikuti nasihatnya itu. Beda mengikuti nasihat Rasul dengan nasihat teman, itu beda, Pak. Ya, nilai ibadahnya berbeda. Kita mengikuti nasihatnya Rasulullah dengan nasihatnya orang biasa, itu nilai ibadahnya berbeda gitu. Kalau kita tidak mengikutinya juga berbeda. Kalau kita tidak mengikuti nasihatnya Rasul, yaitu ada iqabnya, dianggap berdosa. Tapi kalau tidak mengikuti nasihat teman, ya itu biasa-biasa saja gitu. Nama juga nasihat kan, boleh diikuti, boleh tidak, boleh diterima, boleh tidak. Mungkin kita nggak cocok nih cuma nasihatnya, nggak cocok deh, ya nggak diikuti tidak apa-apa, karena kita anggap tidak cocok, kurang baik. Tapi kalau Rasulullah yang menasehati, pasti baiknya. Ini bedanya tuh di situ gitu, ya.
Nah, terus waktu juga begitulah. Ini yang mau kita sampaikan masalah waktu hari ini. Jadi ada waktu-waktu yang Allah ciptakan itu memang memiliki keistimewaan dan kemuliaan dibandingkan waktu-waktu yang pada umumnya. Misalnya nih, dalam 24 jam ada tuh waktu yang paling istimewa, yaitu sepertiga akhir malam. Itu kalau kita ibadah di waktu itu ya nilainya beda dengan ibadah di selain waktu itu gitu. Kemudian dalam satu pekan ada hari Senin, ada hari Kamis. Ini waktu istimewa untuk ibadah-ibadah tertentu. Ya, hari Jumat ini hari istimewa, namanya Sayyidul Ayyam. Maka jangan diganti nanti sholat Jumatnya diganti dengan sholat Rabu, itu ya nggak bisa, Pak. Harus dari Jumat, ya. Karena keistimewaan hari itu. Puasa Senin Kemis jangan diganti hari Selasa. Tak Selasa Rabu aja deh, lebih longgar. Yang penting kan 2 kali seminggu, ya nggak bisa. Bukan masalah 2 kali seminggunya itu. Fadilahnya bukan fadilah kita berpuasa 2 kali seminggu, enggak. Tapi fadilahnya ada di harinya gitu loh. Di harinya Senin dan Kamis. Sehingga nggak bisa dipindah ke hari yang lain. Ayyamul Bid, dalam 1 bulan ada 3 hari yang istimewa. 13, 14, 15. Kita disunahkan berpuasa 3 hari itu. Dan tidak bisa diganti dengan tanggal yang lain. Ya harus tanggal itu. Karena dia keistimewaannya pada waktunya, bukan pada perbuatan. Ya, bukan pada perbuatan berpuasa 3 kali sebulan, enggak. Kalau 3 kali sebulannya kita bisa ganti di hari yang lain. Tetapi kita berpuasa itu kena menghormati waktu itu gitu. Waktunya 13, 14, 15, sehingga nggak bisa diganti. Misalnya ada yang mengatakan, ini saya tanggal 13-nya ini ada tamu. Nah, kalau ada tamu nginap rumah kita kan tidak boleh puasa nih, karena mau dijamu. Boleh nggak saya ganti 13-nya menjadi 16, sehingga saya puasanya 14, 15, 16? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nanti puasa Senin Kamis diganti juga nanti. Pas hari Senin ada tamu, saya tak ganti Seninnya, ganti Selasa. Ya nggak bisa. Artinya boleh nggak puasa Selasa? Ya boleh, tapi fadilahnya tidak seperti puasa Senin gitu. Nah, dalam 1 tahun juga begitu, ya. Ada bulan yang beda dengan bulan yang lain kemuliaannya. Ada bulan Ramadan. Nah, ini bulan mulia, kita harus mensikapi, memperlakukannya beda dengan yang lain. Nah, sehingga Bapak Ibu, tempat-tempat yang Allah istimewakan, orang yang Allah istimewakan, waktu yang Allah istimewakan, itu harus kita perlakukan dengan istimewa. Jadi harus kita perlakukan dengan istimewa. Jangan kita samakan dengan yang lain. Kalau disamakan ya Allah itu, mohon maaf ya, bahasa manusia itu ya gelo gitu kan. Tapi Allah nggak pernah gelo ya. Tapi artinya ya seperti itulah Allah itu. Kalau ibarat manusia itu ya gelo, kecewa, diberikan sesuatu yang istimewa tapi tidak kita sikapi dengan istimewa. Padahal itu kan keistimewaannya untuk kita. Kan gitu kan, untuk kita. Coba kita memberikan hadiah istimewa pada seseorang. Hadiah itu tidak diterima oleh orang itu. Kan gelo kita ngasih, udah dibeli dengan mahal, istimewa, malah nggak diterima. Nah, sama ketika Allah memberikan tempat waktu yang istimewa untuk kita beribadah, tapi kok nggak kita manfaatkan waktu istimewa itu, maka Allah sebetulnya ya kecewa gitu. Kecewa dengan perilaku kita. Sudah diberikan fasilitas malah nggak dimanfaatkan gitu. Kan Allah tuh kecewa gitu. Oleh karena itu kita jangan mengecewakan Allah. Maka apa yang Allah istimewakan, ayo kita perlakukan
istimewa gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari sisi waktu Ramadan ini luar biasa, kita memperlakukannya istimewa banget ya. Yang selama ini nggak pernah sholat malam ba'da isya tarawih ya, Ramadan ba'da isya itu sholatnya, nanti tahajud lagi, nggak pernah tadarus, Ramadan tadarus, itu luar biasa. Alhamdulillah. Kalau ada orang Ramadan perilaku ibadahnya sama dengan di luar Ramadan, itu pelecehan namanya, ya, itu namanya meremehkan, ya, meremehkan sesuatu yang Allah istimewakan. Nah, cuman masalahnya waktu yang Allah istimewakan itu tidak hanya Ramadan gitu, tidak hanya Ramadan, tapi ada bulan-bulan lain yang juga Allah istimewakan. Nah, inilah yang harus kita pahami, kita sikapi juga dengan istimewa. Jangan cuma Ramadan gitu. Nah, apa diantaranya selain Ramadan itu ada namanya bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah. Nah, hari ini kita sudah masuk ke hari yang kelima bulan Zulhijjah. Nah, kira-kira Bapak Ibu 4 hari yang lalu ibadahnya panjenengan sama enggak dengan bulan-bulan yang lain? Jangan-jangan sama saja gitu, ya kan? Karena apa? Karena nggak tahu, mungkin kalau udah masuk bulan Zulhijjah. Lah, ini kita perlu kita sampaikan karena ini mumpung masih awal ya. Kita jangan termasuk orang yang melewati hari-hari yang istimewa dengan perilaku biasa. Apa keistimewaan Zulhijjah? Nah, ini keistimewaan yang pertama, Zulhijjah itu Allah masukkan dalam salah satu bulan-bulan haram. Ya, salah satu bulan-bulan haram, bulan suci. Ada berapa bulan suci? Ada 4. Ini udah sering kita sampaikan ya. Ini penegasan aja. Rasulullah mengatakan ya, sesungguhnya dalam 1 tahun itu as-sanatu isna asyara syahran. Ya, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 diantaranya itu disebut dengan bulan haram. 4 itu 3-nya berturut-turut, yaitu bulan ke-11, 12, 1. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, kita sudah melewati 1 bulan suci sebelum ini, yaitu Zulqa'dah. Sekarang kita masuk bulan ke-12, bulan Zulhijjah, kemudian berturut-turut nih 3 bulan. Setelah itu bulan pertama Muharram, terus kemudian bulan ke-7 Rajab. Ya, bulan ke-7 Rajab. Nah, ini 4 bulan suci. Pertanyaan kita, Allah inginnya kita ngapain sih? Nah, gitu. Allah inginnya kita di bulan suci itu ngapain gitu? Yang Allah inginkan itu apa gitu? Jadi kita tidak membuat-buat sesuai dengan keinginan kita, tidak. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan yang Allah inginkan. Allah tuh inginnya apa sih gitu? Di bulan Zulhijjah, salah satu bulan suci ini, Allah pengennya kita tuh ngapain gitu. Nah, Allah sampaikan dalam surah At-Taubah di ayat 36. Ya, surah At-Taubah di ayat 36. Di sini Allah menyampaikan pada kita apa yang Allah inginkan terhadap kita. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Ya, kemudian 4 diantaranya itu disebut dengan bulan suci. Ya, 4 yang haram, yang disucikan. Nah, terus apa yang Allah inginkan? Kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kamu janganlah menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang 4 itu. Ini Allah sudah menyampaikan
apa yang Allah inginkan terhadap kita di 4 bulan suci itu, termasuk di bulan Zulhijjah ini, yaitu Allah melarang banget ya kepada kita untuk menzolimi diri, menganiaya diri. Yang dimaksud menganiaya diri itu adalah kita melakukan perbuatan maksiat, kita melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena perbuatan dosa dan maksiat itu membuat Allah murka dan Allah akan mengazab atas dosa-dosa itu. Maka menganiaya diri artinya jangan kita buat diri kita besok di akhirat diazab, dianiaya. Apa yang membuat kita diazab dan dianiaya? Karena perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, larangan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menganiaya dirimu, menzalimi dirimu, artinya jangan kamu berbuat dosa atau maksiat. Loh, sebelum ini kan juga selain bulan suci kan juga dilarang. Nah, juga dilarang. Bedanya kemarahannya yang berbeda. Kemarahan dan dosanya berbeda. Maka Ibnu Abbas dalam tafsirnya menjelaskan, ya, kata Ibnu Abbas, ketika Allah menghususkan, ya, di dalam surat Taubah ini mengatakan la tazlimu fihinna anfusakum, kamu jangan zolimi dirimu, ya, di bulan-bulan yang 4 itu. Kenapa ditekankan kembali, ya, mengkhususkan larangan di bulan 4 ini? Kata Ibnu Abbas, karena dosa-dosa yang kita lakukan di bulan yang 4 ini dosanya itu lebih besar. Nah, gitu. Dosanya lebih besar kalau kita lakukan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, demikian juga kalau kita beramal soleh di bulan-bulan yang 4 ini, pahalanya juga besar. Nah, kalau begitu kita harus berbeda perilaku kita di bulan suci ini, harus beda. Apa perbedaannya? Yang pertama, kita lebih menjaga diri dari berbuat dosa. Jadi mungkin yang selama ini pikiran kita masih sering mikirin yang jelek-jelek terhadap orang. Nah, sekarang sudah Zulhijjah hilang. Nah, gitu. Terus nggak usah berpikir negatif keburukan terhadap orang. Terus kemudian mungkin selama ini mata kita masih berbuat dosa. Nah, coba di bulan suci ini, ya, kita betul-betul berupaya, berusaha agar mata tidak berbuat dosa. Dosa mata ini apa? Dosa mata itu yang melihat aurat, melihat aib, itu kan dosa mata itu. Ya, kalau melihat rumah orang ya nggak apa-apa. Jalan rumahnya kok bagus ya nggak apa-apa. Itu nggak dosa. Ya, cuman itu makruh hukumnya. Takut pengen, pengen terus nanti kemudian melakukan banyak hal agar dapat rumah yang bagus kayak gitu. Karena kita diminta untuk banyak melihat ke bawah. Kalau melihat ke atas kita kurang bersyukur. Tapi kalau melihat ke bawah kita akan merasa selalu bersyukur. Dosa telinga, ya, dosa telinga kita hindari, yaitu tadi jangan mendengarkan keburukan aibnya orang lain. Dosa lisan, ini banyak banget nih, dosa lisan ini dosa paling banyak Bapak Ibu ini. Ini kontributor dosa paling banyak ini lisan ini, ya. Mulai dari berbohong, nyaci maki, ngenyek, ghibah, fitnah, apalagi ngomong kasar, ya kan. Terus banyak pokoknya ini dosa lisan ini. Ya, maka hati-hati banget ini lisan ini. Nah, dan dosa-dosa yang lain. Nah, ini harus kita upayakan di bulan Zulhijjah, ya, di bulan suci ini. Terus sebaliknya,
kita berupaya melakukan banyak amal-amal soleh. Intinya Bapak Ibu, di bulan Zulhijjah ini sebetulnya udah dimulai Zulqa'dah kemarin, tapi karena kita lupa kalau itu bulan suci, ya sudah lewatlah 1 bulan. Jangan sampai bulan kedua ini juga kelewatan gitu. Ini harus kita sikapi berbeda. Ya, monggo lah panjenengan yang lebih tahu kira-kira apa yang bisa kita perbaiki gitu. Ya, silakan direncanakan masing-masing. Yang penting kita merencanakan, karena kalau tidak berarti kita menyamakan bulan ini dengan bulan yang lainnya, itu masalahnya. Jadi kita berupaya bagaimana kita menghormati, menghargai bulan yang Allah istimewakan ini, dan Allah menyatakan sendiri keistimewaannya, dan Allah menyatakan sendiri apa yang Allah inginkan terhadap kita. Ini bukan kita membuat-buat, enggak, tapi ini keinginan Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, kamu jangan bikin dosa, kata Allah. Kamu jangan bikin dosa, karena itu bulan suci yang harus disucikan ya dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, di bulan suci ini termasuk yang Zulhijjah, ternyata kita juga diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa. Jadi ada seseorang yang bertemu dengan Rasulullah untuk kedua kalinya. Sebetulnya sudah bertemu di awal Islam, tapi dia bertemu kedua kalinya dan dia katakan, ya Rasulullah, saya ini seseorang yang dulu pernah bertemu denganmu di awal-awal Islam. Nah, Rasulullah ya mungkin ingat ya, tapi mungkin Rasulullah heran, kenapa kok beda banget ya sekarang dengan dulu. Nah, gitu. Rasulullah agak kaget gitu. Maka Rasulullah bertanya, ketika dia katakan, ana rajulul ladzi ji'tuka amal awal, aku ini adalah seseorang yang dulu pernah bertemumu di awal Islam ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala fama ghayyaraka, apa yang membuat kamu berubah? Apa yang membuat kamu berubah? Berarti ada perubahan. Perubahan pada apa? Perubahan pada fisik. Perubahan pada fisik. Wa qad kunta husnal hay'ah. Dulu itu kata Rasulullah, kamu itu fisiknya itu bagus. Kondisimu bagus. Ya. Di hay'ah itu ya kondisi. Ya. Kondisi fisik dan lain-lainnya. Dulu itu kamu husnul hay'ah, kondisi kamu itu hasan, husnun itu apa baik. Berarti sekarang sebaliknya kan gitu kan? Berarti sekarang sebaliknya. Ya, kita duga ini orangnya ya lemesan, kurus, nggak semangat gitu. Nah, lalu apa katanya? Qala ma akaltu ta'aman illa bilailin munzu faraqtuka. Ya Rasulullah, aku itu semenjak kita berpisah itu sampai sekarang enggak pernah makan kecuali hanya makan malam saja. Jadi orang ini makannya cuma malam. Ya, selain malam enggak pernah makan. Artinya apa? Setiap hari puasa. Ya. Padahal kita nggak boleh berpuasa setiap hari, karena puasa yang afdol itu adalah puasanya Daud. Tidak ada yang afdol dari itu. Daud itu puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Jadi tidak boleh kita berpuasa setiap hari, ya, kecuali hari yang memang Allah perintahkan atau Rasulullah perintahkan. Di antaranya Ramadan. Nah, Ramadan itu setiap hari. Jangan kemudian kita jadikan dalil berarti tidak boleh dong puasa Ramadan setiap hari. Ini pengecualian dari ketentuan umum. Kalau cuma 1 bulan Ramadan itu Allah membolehkan, tapi jangan dilakukan di bulan yang lain. Nah, terus nanti ada lagi nanti pengecualiannya nanti akan kita sampaikan ya di bulan Zulhijjah ini. Nah, orang ini berpuasa setiap hari. Lalu apa kata Rasulullah?
Bukan Rasulullah memujinya, tapi justru Rasulullah mengatakan lima adzabta nafsak. Kenapa kamu azab, kamu sakiti dirimu? Oh, malah dimarahin sama Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan ada yang puasa setiap hari kayak gini, jenengan tuh besok dimarahin sama Rasulullah. Nah, kalau sekarang kan nggak ketemu, besok ngapain kamu puasa setiap hari, kata Rasulullah, ngazab diri. Allah dan aku tidak memerintahkan itu, kata. Nah, lalu kata Rasulullah, kalau kamu pengen puasa, maka sum syahros sobat. Silakan kamu berpuasa di bulan Sabar. Bulan Sabar itu nama lain dari bulan Ramadan. Ya, berpuasalah kamu di bulan Sabar, bulan Ramadan. Wa yauman min kulli syahrin. Tambah 1 hari setiap bulan. Berarti untuk orang ini, karena sudah kondisinya kayak gitu Bapak Ibu, ya udah deh, kamu nggak usah puasa sunnah, kamu puasa Ramadan saja, nanti puasa sunnahnya 1 hari aja setiap bulan. Ya, itu artinya Bapak Ibu, kalau kita niatkan puasa sunnah sekali sebulan, itu sudah sunnah. Ya, sudah sunnah Rasul. Ya, karena Rasulullah memerintahkan sunnah qauliyahnya. Ya, 1 kali itu berarti puasa sunnahnya aliran minimalis. Nah, gitu. Ya, itu udah minimal itu 1 hari sebulan. Harinya nggak ditentukan hari apa. Terus kemudian orang ini mengatakan zidni fa inna bi quwwah. Tambah ya Rasulullah, masa cuma 1 hari buat saya? Tambah, saya kuat melakukan lebih dari itu. Apa kata Rasulullah? Sum yaumain. Ya sudah, tambah 1 lagi. Puasalah 2 hari dalam setiap bulan. Nah, terus kemudian dalam hadis ini, ya, Rasulullah mengatakan, dia minta tambah lagi, zidni ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sum minal hurum watruk. Nah ini, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. 3 kali Rasulullah ulang-ulangi ini. Berpuasalah di bulan-bulan haram. Watruk, tapi tinggalkan juga, jangan puasa terusan gitu. Ya, sum minal hurum, berpuasalah di bulan-bulan haram.